Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Halimatus Sadia NPM 011 dan partner saya Daniel Ozorio NPM 010. Di sini kami akan menjelaskan tentang praktikum isolasi jasa klinik. Di sini kami hanya membahas seperti pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan dalam percobaan isolasi jasa klinik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Daniel Ozorio. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Daniel Ozorio dengan NPM 1903101010. Pertama-tama, apa sih isolasi jasa klinik itu? Jadi isolasi jasa klinik itu sendiri merupakan suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan suatu kultur murni. Contoh, pada praktikum kali ini kan kita menggunakan mikroorganismenya yeast. Kita ingin mendapatkan yeast itu secara murni, maka kita melakukan isolasi pada percobaan ini sebanyak 2 kali agar diperoleh yeast ini yang benar-benar murni, tidak ada mikroba lainnya. Seperti itu. Terus metode-metode dalam melakukan isolasi jasa klinik itu apa aja sih? Jadi yang pertama, di sini tuh ada metode yang dinamakan metode isolasi pada medium cair. Apa sih metode isolasi pada medium cair itu tadi? Ini dilakukan apabila mikroorganisme tidak dapat tumbuh pada agar cawan yang padat, atau dalam arti tidak bisa tumbuh pada medium agar-agar, karena kan mikroba ini sendiri tadi tempat bertumbuh dan berkembangnya itu disesuaikan dengan lingkungan aslinya, seperti itu. Terus yang kedua, ada yang dinamakan isolasi sel tunggal. Jadi, metode isolasi sel tunggal dilakukan untuk mengisolasi sel mikroorganisme berukuran besar yang tidak dapat diisolasi dengan metode agar cawan atau pada metode medium cair itu tadi. Selanjutnya, ada isolasi pada agar cawan. Prinsip pada metode isolasi pada agar cawan adalah mengencerkan mikroorganisme sehingga diperoleh individu spesies yang dapat dipisahkan dari organisme lainnya. Setiap koloni yang terpisah yang tampak pada cawan tersebut setelah inkubasi berasal dari satu sel tunggal. Ya, dan terakhir ada namanya metode cawan gores. Metode ini bertujuan untuk mengisolasi mikroorganisme dari campuran atau meremanjakan kultur ke alam medium baru. Metode ini mempunyai 2 keuntungan, yaitu menghemat bahan dan waktu. Terus selanjutnya, metode cawan gores yang dilaksanakan dengan baik kebanyakan akan menyebabkan terisolasinya mikroorganisme yang diinginkan. Kemudian, hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam melakukan isolasi? Yang pertama, sifat setiap jenis mikroba yang akan diisolasi. Mikroba ini kan memiliki sifat yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan aslinya. Terus yang kedua, tempat hidup atau asal dari mikroba tersebut. Yang ketiga, medium pertumbuhan yang sesuai. Ini disesuaikan dengan nutrisi yang ada di dalamnya. Terus yang keempat, cara menginkubasi mikroba. Yang kelima, cara menginokulasi mikroba. Yang keenam, cara menguji bahwa mikroba yang diisolasi telah berupa kultur murni dan sesuai dengan apa yang dimaksud atau apa yang ingin didapatkan. Yang ketujuh, cara memelihara agar mikroba yang telah diisolasi tetap merupakan kultur murni. Yang kedelapan, untuk mengisolasi mikroorganisme. Yang kesembilan adalah dalam suatu analisis mikrobiologi, pengambilan sampel merupakan salah satu kunci utama yang mendukung keberhasilan suatu analisa. Jadi yang harus diperhatikan adalah cara mengambil sampelnya itu tadi. Selanjutnya, untuk materi-materi yang lain akan dijelaskan sama partner saya ya. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya yang telah dijelaskan oleh partner saya tadi. Setelah kita mengetahui apa itu isolasi jasa klinik, sekarang membahas tentang fungsi dan tujuan isolasinya. Tujuannya untuk memisahkan kultur yang memiliki banyak mikroba menjadi satu jenis mikroba yang diinginkan. Itulah tujuan dari isolasi. Kemudian dalam isolasi tersebut ada pengoresan pada permukaan media. Lalu tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan deretan koloni yang dikehendaki serta memudah proses selanjutnya, yaitu proses dalam isolasi jasa klinik tersebut.
Identifikasi bakteri diawali dengan pewarnaan gram. Ini untuk mengetahui jenis-jenis bakteri. Kemudian jika bakteri sudah terlihat, misalnya terlihat warna merah, berarti sifat bakterinya garam negatif. Kemudian jika bakterinya berwarna ungu, maka bersifat garam positif. Dalam isolasi jasa trenik ini mengandung sebuah koloni bakteri. Apa sih koloni bakteri itu? Koloni bakteri itu sekumpulan bakteri sejenis hasil reproduksi yang mengumpulkan pada suatu tempat atau mengumpul pada suatu tempat di medium atau kultur, atau kumpulan bakteri yang pada medium yang berasal dari pertumbuhan sel bakteri. Untuk sifat koloni yaitu yang pertama memanjang, bentuknya bulat dan tidak beraturan, kemudian tepi rata, ada yang tidak rata juga, kemudian warnanya ada yang putih, kekuningan, coklat, merah, jingga, biru, dan hijau. Untuk bentuk bakterinya itu ada yang berbentuk bulat dan tidak beraturan. Tepinya itu koloni, yang ada itu rata dan tidak rata, kemudian ada yang bergerigi, ada yang berombak. Kemudian secara umum bentuk koloni itu seperti irregular, auruscular, filamentosis, kemudian rhizoid. Yang harus diamati dalam isolasi bakteri itu ada jumlah isolat yang ditemukan, kemudian ukuran koloni bakteri, bentuk koloni, bentuk bagian tepian juga, dan warna koloni pada bakteri. Kemudian pasti tujuan pengenceran bertingkat pada isolasi mikroba, tujuannya itu untuk memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba yang terdapat dalam cairan. Jika semakin kecil atau semakin banyak tingkat pengenceran, maka akan menghasilkan mikroba yang semakin sedikit gitu. Kemudian perbedaan apa sih yang mendasar dalam isolasi dan inokulasi? Isolasi itu untuk memperoleh mikroba murni, kemudian sedangkan inokulasi itu untuk memperoleh mikroba murni beserta media kembangbiakannya. Baik, selanjutnya yaitu pengaruh suhu suasana pada pertumbuhan jasa trenik. Yang pertama yaitu pH. Jasa trenik tumbuh pada pH yang tepat sekitar 7,5 sampai 7,6. Jasa trenik tidak dapat tumbuh pada pH yang terlalu basah karena dapat menyebabkan kematian pada jasa tersebut. Kemudian suhu. Yang kedua suhu tidak boleh terlalu tinggi ataupun terlalu rendah karena dapat menyebabkan jasa trenik mati. Kemudian yang ketiga yaitu medium yang digunakan sesuai. Medium yang digunakan itu harus sesuai karena dapat memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan mikroba tersebut. Kemudian yang keempat yaitu cara menginkubasi. Medium yang mengandung mikroba harus diinkubasi dalam keadaan steril. Gunanya apa? Gunanya supaya tidak ada kontaminasi yang akan mempengaruhi hasil dari percobaan tersebut. Baik, terima kasih telah menyimak video ini. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.